Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan memulai di tahun ajaran baru di semester pertama dengan agenda dengan pertemuan untuk menta'arufkan ya. Masa ta'aruf di tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan untuk agenda awalan kita di pertemuan pertama ini, kita akan perkenalkan nama saya Muhammad Ihfadillah. Pendidikan saya dimulai dari SD Biru 2. Kemudian Madrasah Sanawiyah Persis Tarogong. Kemudian Muallimin atau MA Persis Tarogong. Setelah lulus dari Muallimin, saya melanjutkan S1 di STAI Darul Arkom Garut. Kemudian setelah lulus sarjana, saya melanjutkan di Strata 2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah untuk hari ini dan kemarin dan juga ke depan, saya diberikan amanah untuk memegang mata pelajaran Quran Hadis. Bagi kalian yang ada di kelas IPA 1, 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPS 1, dan juga 10 IPS 2, insya Allah saya mengampu mata pelajaran Quran Hadis. Dan bagi kalian yang di kelas 10 YAI 1, 10 YAI 2, ataupun bahkan kelas 11 YAI, 12 YAI, saya mengampu juga mata pelajaran ilmu kalam. Kemudian juga saya juga mengampu mata pelajaran tilawah dan hifdzil Quran atau THQ. Selanjutnya para santri semuanya, untuk pertemuan awal ini kita akan menyepakati beberapa kontrak belajar. Yang pertama, santri harus tepat waktu untuk bisa masuk mata pelajaran yang saya ampu. Yang kedua, santri jika melanggar poin pertama, agar dapat mengikuti pelajaran berikutnya, maka santri harus menyerahkan surat izin tertulis dari orang tua. Yang ketiga, santri harus bersikap sopan, santun selama pembelajaran daring berlangsung. Yang keempat, santri dilarang aktifkan aplikasi lainnya yang mendukung belajar daring selama pelajaran berlangsung, kecuali jika diminta oleh guru. Yang kelima, santri harus masuk kelas pada mata pelajaran Quran Hadis atau mata pelajaran ilmu kalam minimal 90% dari hari efektif. Yang keenam, santri menggunakan aplikasi dan program daring yang sudah ditentukan oleh saya, baik itu dari Google Classroom atau GCR, kemudian Zoom Meeting, kemudian Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya, sesuai kondisi dan situasi yang ada. Yang ketujuh, santri harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Apabila tidak mengerjakan, siswa harus melengkapi dengan remedial. Yang kedelapan, santri wajib mengisi absensi oleh sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh lain ataupun telat pada waktunya. Yang sembilan, santri harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan juga santri. Yang 10, semua kita ikhlas dan mendapatkan keberkahan ilmu yang baik. Kemudian, untuk teknisnya yang pertama, guru akan mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk. Kemudian yang kedua, guru akan memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal.
Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka harus berdasarkan persetujuan semua peserta didik dengan mengambilnya suara terbanyak. Yang ketiga, guru akan memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Tugas-tugas 10%, kehadiran 10%, ulangan harian 20%, PTS 30%, PAS 30%. Jadi semuanya itu wajib semuanya untuk mengikuti, biar nilai kita 100%. Yang keempat, guru akan memberikan punishment pada santri yang melanggar peraturan sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, guru akan memberikan reward kepada santri-santri yang menjalankan kontrak belajar dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan. Indikator nanti penilaian, absensi kehadiran minimal 90%. Kemudian catatan materi harus ada dari setiap materi yang disampaikan. Kemudian jika ada tugas yang disampaikan oleh guru, baik itu di GCR, di WhatsApp, ataupun di lain sebagainya, tugas tersebut harus bisa dilaksanakan sesuai instruksi yang saya sudah tentukan. Yang keempat, latihan-latihan yang saya sampaikan, yang saya berikan, harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan ulangan harian, itu juga bagian dari penilaian, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan juga jangan lupa setiap kita belajar harus menjaga adab saat belajar dan juga tentunya sesudah belajar. Dan ini harus diperhatikan oleh antum semua. Kemudian di akhir pembahasan ini ada beberapa quotes atau motivasi bagi kita semua. Yang pertama, mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki. Lakukan apa yang kamu bisa. Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Orang kecil selalu melakukan itu, tetapi yang benar-benar hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya untuk pada saat hari ini. Milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan yang kita capai. Jangan pernah melepaskan hakmu untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu kamu akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dan melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik perfeksionisme. Ingatlah bahwa kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan seseorang. Itulah para santri yang dirahmati Allah, anak-anakku yang tercinta, beberapa pesan dan juga yang perlu disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyepakati, bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Syukron kasiran jazilan. Semoga kita selalu diberikan rahmat, kasih sayang Allah, kesehatan oleh Allah, dan juga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.